Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari hari apa ini? Hari Rabu. Kebiasaan nih, nggak hafal hari 25 Agustus 2021. IHSG masih masih on track ya ini, bahkan cakep banget dia kemarin close di sini, open open gap, sempat coba naik, cuma ya ini masih area sideways dia sebenarnya di sini 61 sama 6135. Cuma saya lihat sih 61 ini akan jadi support kuatnya dia, semoga nggak turun lagi ya. Mungkin ya kayak yang pernah kita bahas ya, mungkin dia akan ke sini ke sini dulu nih sampai bulan September lah ya, baru Oktober mungkin. Ya kalau melihat melihat historical by data ya, kalau Oktober tuh turun, September naik dulu nih ke sini, baru nanti akhir-akhir September lah sini mulai turun ya. Kalau kita tarik garis ke sini nih, ini mungkin akan ke sini. Nah, di sinilah Oktober mulai turun. Mungkin ke sini sih 6169 atau 6170-an ini akan jadi support di bulan Oktober. Baru sebelum itu, setelah itu dia akan naik, bikin pijakan ya. Di sini turun gini baru dia naik. Kayak gitu biasanya, karena kita lihat ya ini juga Oktober, pertengahan Oktober dia turun, baru rally naik sampai ya Januari lah, minggu keduaan gitu. Biasanya sih memang kayak gitu. Dari tahun ke tahun ya kita lihat aja ya. Jadi sekarang saatnya jaga cash sampai November. Nanti mungkin November baru kita mau all in deh, habisin modal gitu ya sampai window dressing. Dan mungkin akan jauh lebih menarik kalau kita swing gitu ya, portonya banyak swingnya gitu. Oke, langsung aja ke request. Hari ini saya tadi pagi, ini menu sore kemarin ya, bukan untuk dibeli pagi teman-teman. Jadi ini menu sore kemarin. Kota ini sempat kena SL ya, sempat kena SL. Habis itu mantul lagi dia pagi kena SL terus mantul lagi. Saya TP di 208, hari ini high-nya di 210. Harusnya sih dikasih ya kalau kalau kuat. Nah, ini dia eh, kena SL di 194, saya kasih. Kenapa? Karena supaya nggak terlalu dalam, itu aja 194 aja udah ada yang teriak ya, ARB berjilid, ARB berjilid. Dari mana ARB berjilidnya gitu. Ya itulah strategi bandar. Cara bandar ngusir ngusir retail itu kayak gitu. Pagi-pagi tuh dihajar dulu turun sampai di supportnya. Ini support kuat nih hijau ini. Baru dia mantul. Nah gitu. Jadi untuk yang sabar tadi, yang nggak sabar sih kena SL. Apalagi yang auto order kayak saya pasti kena SL. Nah cuma tadi ada yang belum jual. Dia tahan 208, dia jual sesuai plan. Oke. Yaitu kesabaran yang menentukan. Targetnya sih sebenarnya masih jauh, 262 gitu ya. Cuma sih ya kita fast trade aja di sini. Ini menu sore kemarin. Gitu. Harusnya sih saya bikin SL-nya di sini ya. Tapi nanti kejauhan itu tadi sempat 5%-an gitu. Zebra sangat-sangat menyumbang cuan ya hari ini. Zebra ini sesuai target saya nih. Target saya sebenarnya di sini atau arah lah 1350, tapi high hari ini 1335 ya, 1335. Closingnya cakep nih, bentuk pennant dia, cuma besok besok ini right issue. Jadi pagi ditarik naik, sesi 2 dihajar turun karena orang take profit semua ya, karena besok right issue. Kalau cara ngitungnya gini teman-teman, 1115 dikali, karena kan right issue-nya 1 banding 2 dan di harga 812 ya. Jadi 1115. Bentar, ini intermezzo dulu ya. Jadi gini ngitungnya ya. 1115 dikali oh sorry, gini aja deh. 812 dikali 2
tambah 1115 harga closing hari ini. Dibagi 3. Nah, ini akan jatuh di sini dia. 812, sorry, 912 gitu. Nah, ini akan jadi harga besok opening gitu. Nah, jadi jangan kaget kalau besok harganya turun, pasti panik selling kan orang-orang, wah beli di 115 kok jadi 900, 900, 913 ya, 910. Wah, rugi banyak dong kalau misalkan kita hitung ya. Kita hitung di sini. Sini 900 ya 15 lah, itu 18% ruginya. Pasti panik selling orang orang jual atau fresh down, wah rame besok deh pasti. Nah, cuma kalau di hold, nah itu dia akan dapat R, ZBRAR. Nah, itu bisa diperdagangkan, dijual, bisa juga ditebus gitu ya untuk freshnya supaya ke 900 itu. Gitu. Syukur-syukur di 900 itu dibawa naik lagi. Nah, itu akan sangat menarik. Nah, itu strategi trade isu. Cuma saya nggak mau pusing, udah jual aja gitu. Saya tadi jual di 13, enggak ding, 13.00 sempat. Terus karena saya metodenya jual sebagian, jual sebagian ya. Terus diguyur, saya kena SL di 12.75. Itu terus habis sudah barang saya gitu. Itu untuk hari ini cuan, ini kena SL, sempat ada yang cuan ya, itu tergantung kesabaran ya. Kalau kalau kena SL ya saya minta maaf karena emang saya settingnya di 194 supaya nggak terlalu jauh, 2%-an aja atau 2-3%-an aja. Gitu. Ini CL seru banget tadi, cuan keluar masuk. Saya masuk berapa, keluar masuk sering sih di sini. Terakhir saya masuk di ARB, keluar tapi saya nggak jauh, 143-an. Jadi ya nggak 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 terlalu banyak karena ambil di ARB gitu ya. Kalau ke lock gimana ya? Baik lagi, ini nunggu lagi di 130 gitu. NICL cuan ini, land ini nggak dapet barang sih karena eh, ke lock ya. Ke saya di sini cuma langsung berapa menit kemudian langsung diguyur habis. Jadi harusnya sih nggak dapet barang lah, aman. Roda juga sama ya, diguyur habis ini. Ini ya memang ada perlawanan, cuma apa, saya pribadi nggak dapet di sini, nggak berani di roda ini gitu. Nah, ini ya penampakan roda cuma di pagi. eh ini ya 1 menit pertama dibawa naik langsung habis itu diguyur. Nah, ini nggak berani saya kalau udah kayak gini. Gitu. Ini untuk roda. Jadi mana tadi? Terus fast rate-nya amat banyak tadi ya. Saya lupa ada apa aja. Empo. Empo ini tadi dapat, terus apa lagi ya? Saya ingatnya yang dapat banyak itu ini ini ya. Ini ya, 3 ini SSP kena SL, HKMU tadi belum jalan juga. HKMU belum belum sih, belum jalan juga ini. Karena komisarisnya baru ya, saya kira akan menarik. Ini belum jalan, cuma ya semoga semoga sih yang masih hold ini sih nggak rugi ya, belum terlalu dalam. Nah, ini Toys, Toys ini luar biasa, kita dapat banyak banget di Toys gitu. Itu ya. Ini saya kalau asik ini NICL saya ambil di ARB gitu. Jangan ditiru karena memang kalau ke lock nggak bisa keluar gitu. Apalagi ya. Banyak sih. Ya ini kadang saya kalau lagi bener ya. Seringnya mah nggak bener. Gitu. Apalagi ya tadi? Saya lupa apa aja deh. Silakan tulis di grup aja. Yang mau join silakan ya. Linknya ada. Linknya ada di deskripsi. Silakan join gratis. Saya nggak jualan. Rekomendasi atau apapun itu silahkan join aja gratis, doain aja cuannya selalu cukup supaya nggak jualan gitu ya.
Nah, ini doain juga sehat terus, bahagia terus, sukses terus, jadi aktif di grup ini. Dan yang mau rekomendasi juga silakan, ini ada di deskripsi linknya. Saya setiap market close ya baru saya share rekomendasi, cuma ya 15 aja ini kok, kopinya cuma sampai sini. 15 aja supaya santai, karena di awal biasanya saya ada ya intermezzonya gitu, apa yang menarik untuk dibahas. Nah, menu sorenya ini ada snack sorenya itu ada PRPT, laba, seger gitu ya. Semoga besok seger gitu. Salah satunya ada yang request laba. Oke ya, kita cek. Kenapa saya rekom laba? Simple sebenarnya, karena tadi di akhir-akhir itu ada yang akum, teman-teman. Nah, ini masih IPO, jadi by technical susah. Susah by technical, MACD juga mengarah ke bawah, tapi ya susah susah ini untuk dilihat gitu ya. Harapannya sih semoga ya dia akan, kalau dia ke sini aja itu udah ada indikasi untuk jadi bullish divergen ya, bentar ya, gini misalkan ya, itu udah ada indikasi, cuma ya kita lihat aja. Kenapa kok saya ambil ini salah satu saham yang ada yang jaga gitu ya, jadi dia memang jarang arah, ya arah sesekali aja arah tuh sudah selesai gitu. Ini dijaga ini support dia dan closing di sini persis 700. Nah, kalau besok dia break dari 700, targetnya kemana? Ya nanti plan akan saya tulis di grup sih. Cuma ini karena request ya, paling paling ke sini dulu 720. Itu yang pendeknya ya. Kalau break akan menarik. Kita besok bahas lebih detail. Nah, kemarin ini ARB dia. ARB cuma hari ini ada yang ngepush ke atas gitu. Dan tadi sempat beberapa kali di push terus-terusan gitu. Jadi menarik gitu. Ini juga eh, ya menarik lah, karena saya lihat ada ada akum di sini. Ini asing memang keluar, tapi ya jumlahnya sedikit, nggak main juga di sini. Nah, menariknya di sini. Ini terlihat memang ini distribusi ya. Ini distribusi, cuma di akhir sesi justru ini yang ambil gitu. Ini yang ambil banyak ya sesi. Makanya saya rekom dia gitu, dan overall ini masih ada akumulasi gitu. Gitu. Jadi menariknya itu. Kayak itu agak agak baru IPO, jadi nggak terlalu banyak dibahas. Lanjut. Nah, ini BEPS kalau nggak salah UMA ya. Eh, UMA kalau nggak salah dia. Oh enggak ya. Oh BEPS nggak UMA, sorry. BEPS nggak UMA, UVCR yang UMA. Nah, ini menarik, cuma tadi harusnya arah. Nggak jadi arah, dia turun. Jadi biasanya sih kalau saham yang udah sempat arah terus closing nggak jadi arah sih ya lanjut turun gitu. Kalau ini punya di 885, saya tadi udah ngajak buang ya. Ayo buang karena kita beli di sini, teman-teman, di sini. Beli di sini pas pas di bawah ya kita beli, nginep 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 2 hari. Nah, di sini baru baru jual karena tadi sempat arah. Kalau arah sebenarnya mau nginep lagi sekali lagi. Cuma nggak jadi arah, ya udah kita kita buang aja. Buangnya di mana? Saya tadi 3 tik di bawah arah, buang dia. Nah, ini 885 malah ambil di pucuk ya. Saya sih ya oke lah, coba ya kita lihat. Kalau saya sih pribadi akan melihatnya dia akan eh, masih ARB gitu. Memang asing masuk terus-terusan, cuma jumlahnya di sini dia yang banyak ya. Di situ dia yang banyak 13 M apa tadi. Nah, kalau dilihat memang ini masih ada akumulasi, cuma tadi di akhir sesi itu eh, kenapa kok nggak jadi arah, karena ada yang buang barang gitu ya. Nah, terlihat kalau kalau lihat ini masih akumulasi, dan overall memang masih akumulasi karena ini akumnya besar gitu. Tapi ya kita lihatlah, semoga dikasih, kalau dikasih keluar ke kalau 885 ya 925 lah. High hari ini keluar dulu aja gitu 925 ya.
Nah, stop lossnya di mana? Ini jauh, teman-teman. Agak di sini 790-an. Jadi ya turun dikit buang aja. Gitu sih saran saya ya. Kios, kios ini hari ini RUPS LB ya untuk kemarin ya, kemarin mau right issue dan kabarnya sih tadi jadi right isunya cuma harga dan jadwalnya memang belum keluar ya. Belum keluar jadi ini nggak tahu sih saya ini gambar-gambar halu aja. Makanya saya bilang di grup ini project halu. Tapi ya kita ambil di sini berhasil, terus kita kemarin ambil di sini berhasil. Ini saya belum belum watch untuk ambil. Mungkin besok kayaknya menarik. Harusnya sih besok menarik ya. Sebentar. Ya harusnya besok menarik sih. Kita lihat aja deh ini masih ngawang gambarnya belum belum jelas gitu, belum kelihatan. Nggak mungkin gini. Ngasal lah ini masih masih belum. Itu ya besok menarik di mana? Ambil 10.45 kalau saya. 10.45 atau 10.30 atau 10.25. Tapi kita lihat besok karena hari ini dia belum ada tanda-tanda yang oke gitu ya. Kita lihat besok akan saya watch ini kios. Apa ini? Bentar ya. Sorry teman-teman, bentar-bentar. Ada ini. Ada bentar ya. Bentar ya teman-teman. Sorry ini saya nggak pause karena saya nggak ngedit videonya, males biar nggak kelamaan ya. Oke lanjut kios asing keluar memang hari ini cuma ya kadang ada kadang nggak gitu. Nah ini masih yang selalu ada di kios, selalu ada ini kelihatan masih overall ada eh, ya masih ada akumulasi cuma sedikit ya, sedikit akumulasi. Jadi ya menarik untuk yang sabar. Cuma saya akan tunggu di 10.35 seperti biasa. Gitu untuk kios kalau belum masuk ya tunggu di bawah besok menarik itu kios. Lanjut roda ya ini 85. Ini 85 ambil di closing roda ini kalau besok dikasih mantul ya silahkan aja cuma ya ini area targetnya 89, 93, 96 gitu. Ini garis hijau ini semoga kuat. 86 ini harapannya sih tadi closing di 86 ya, 8 ya 86 lah supaya bagus cuma ya udah ini volume besar kemarin cuma bentuknya kayak gini artinya masih banyak yang sangkut tapi hari ini turun volumenya kecil artinya yang sangkut itu masih belum pada jualan. Jadi ya kita lihatlah besok semoga dikasih kesempatan untuk mantul gitu ya si roda ini. Kalau punya 85 sih oke. Asing jelas nggak main kan ini saham gorengan. Broker masih terlihat ada akumulasi. Sorry ya, ini sebenarnya kalau kita lihat ini yang punya barang banyak kemarin ini full distribusi. Kalau saya lihat sih ini cara cara kalau saya melihat ya ini masih ada distribusi gitu. Jadi ya apa namanya? Semoga besok mantul karena distribusinya sedikit, belum sebanyak transaksi yang kemarin gitu. Jadi masih oke. Cuma hati-hati kalau dia jebol 85 mungkin akan ke 79 gitu ya. Hati-hati. Lanjut. Ini agak cepet ya teman-teman. Sorry. Seger ini menarik. Ini akan uptrend. Ini sebenarnya sudah uptrend karena dia break dari garis merah ini kuat dan hijau terus naik terus. Besok kalau misalkan garis hijau dan merah ini break, ini akan sangat-sangat menarik. Kalau kita lihat view-nya besar, nah saya melihat akan seperti ini. Cuma ya itu kemarin saya sempat share di grup ini yang untuk bagi yang Bagger Hunter ya. Bagger Hunter silakan di watch ini seger. Karena ini menarik teman-teman. Ini kalau besok bisa cross naik, wah ini luar biasa. Ini akan menarik. Cuma dia hari ini kumdetnya untuk eh,
apa namanya, dividen saham. Jadi dia bagi dividen saham 6:1. Setiap yang punya 6 lot dia akan dapat 1 lot gratis gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 6 lot, nanti di tanggal, saya sempat share di grup tadi di tanggal berapa ya? Tanggal 7 kalau nggak salah. Sorry. Ya kalau teman-teman punya hari ini beli 6 lot tanggal 25 hari ini, dan teman-teman hold sampai tanggal 27, artinya tanggal 27 itu Jumat, hari Senin teman-teman jual tanggal 30 nggak apa-apa, akan tetap dapat dividen eh, saham gratis ya 1 lot gitu, 6:1. Di tanggal 3 tapi pembayarannya di hari Jumat gitu. Jadi jual hari Senin aja nggak apa-apa. Cuma kalau yang sabar hold ini akan panjang. Ini sempat direkomen ketika di sini, ketika saya bilang kalau break dari 500 menarik, dan ini ya dia sempat dibawa turun kemudian di-push lagi ke atas. Nah, ini menarik apalagi untuk yang sabar ya. Ini akan uptrend ini kalau besok cross antara merah dan hijau, ini akan uptrend. Bahkan strong uptrend gitu. Cuma ya kuncinya sabar aja. Seger. Asing pasti nggak main di sini. Nah, menariknya tadi yang narik harga dari bawah ke atas adalah ini. Adalah ini eh, full barang dia banyak ya, dan terlihat secara eh, overall masih ada akumulasi. Jadi ya semoga besok lanjut, dan ini menu menu swing ya. Sorry, menu sore. Mana tadi? Seger ini ya di closing. Snack sore kita. Targetnya kemana besok? Ya nggak jauh dulu. Paling ke sini dulu saya. 550. Ya, gitu. Break dari 50-50 menarik. Sangat menarik. Kita tunggu ya besok seperti apa si seger ini. Semoga sih nggak diguyur-guyur dulu deh. Gitu. TWR. TWR ini punya di 1300. Mana ya? Oh, di sini ya. Iya, di sini 1300 sih masih oke karena dia di garis hijau, cuma ya jadi sempit area dia karena ini seperti ini ya, sempit karena dia punya resist kuat juga di 1325. Kalau break dari 1325 menarik, dia akan tembus ke 1370 gitu. Cuma untuk jangka panjang memang MACD-nya sekarang masih sideways dulu, sebelum belum ada tanda-tanda untuk reversal gitu ya. Mungkin dia akan sideways dulu di sini area dia. Gitu untuk TWR punya di 1320 sih udah cuan ya, tapi targetnya sebenarnya 1325, kalau break 1370. Asing masih keluar terus. TWR ya terlihat masih ada distribusi. Jadi ya kita lihat ya nanti besok, semoga break dari 1325 gitu aja. Lanjut HKMU ini tadi kita di sini, ini kepasan udah tadi ya. Oh, tadi ini ya menu pagi ya kalau nggak salah. Ya ini area dia di sini. Kalau punya di 68 sebenarnya tanggungnya di tengah-tengah ini. Target dekatnya 70, support kuatnya 66. Kalau jebol 65 buang aja, mungkin dia akan ke 63 dulu. Gitu untuk HKM kalau punya di 68. Ya asing nggak main jelas di sini. Ini tadi sempat ini ya, eh, apa namanya, fast trade di sini. Nah, terlihat overall masih tuker-tukeran barang aja karena ini punya, ini punya, ini punya, ini punya gitu. Jadi ya masih terlihat tuker-tuker barang aja gitu ya di HKM, karena dia memang masih masih sideways gitu dia. Lanjut MLPL. Ya, ini yang sempat saya buat ya. Akankah dia membuat inverse head and shoulder? Semoga. Nah, dia masih di area sini. Semoga besok, kalaupun merah nggak dalam, dan lanjut target dia ke 532 dulu ya. Kalau punya di
470 ya aman sih, masih aman. 470 ya. Semoga targetnya dekat di 530-an, 530, 532 untuk MLPL. Asing masih keluar, masih terlihat keluar terus-terusan dan dari broker terlihat masih ada akumulasi. Jadi semoga ini fase akumulasi bandar ngumpulin barang ya sebelum dia lanjut ke sini gitu. Ini sih ya kita menerawang aja ya. Kenapa kok bikin gini ya? By pengalaman aja. Saya sering melihatnya kayak gitu. Semoga. NICL punya di 143 ini seru. Hari ini tadi sempat udah agak ada dibahas dikit ya. Kalau besok nggak kuat ya target terdekatnya ke 130. Masih 130 sih ya. Mungkin bagi sebagian orang 137. Silahkan tapi saya akan amannya di 130. Kalau break dari 150 menarik. Break dari 150 menarik gitu. Untuk NICL tadi sempat break ya dari 150, 152 cuma ya biasalah ada PG sama SH kalau nggak salah tadi yang saling tebas ya. Jadi masih masih seru sebenarnya MLPL ini untuk sorry NICL ini untuk di fast trade ya terlihat memang asing akumulasi cuma kita nggak bisa jadi patokan karena ini eh, agak ngeri trading di sini. Terlihat memang dari broker masih ada distribusi ya overall masih ada distribusi walaupun ini pegang barang saya yakin pasti ya sangkut-sangkut di atas gitu. Lanjut PCAP ini juga hari ini merah, PCAP merah nggak seperti saudaranya BABP. PCAP merah juga punya di 125. Supportnya sebenarnya 124. Kalau jebol sih buang aja gitu. Kalau punya 125 ya terdekatnya memang resist dia sekarang 124 yang tadinya support udah berubah jadi resist ya. Jadi resistnya 124 gitu. Kalau break akan menarik target terdekatnya ke sini garis merah, garis hijau dulu 125 kemudian 129 gitu untuk PCAP. Asing keluar tapi ya enggak hitungannya sih saya melihat ini enggak main di sini dan brokernya terlihat masih ada distribusi. Gitu untuk PCAP lanjut ACST ini juga kena SL tadi sempat ya. Kena SL di saya saranin tadi di 252 ya kalau break dan saya ambil SL di 2 di bawah 250 dan kena di 248 ya bawah 250 karena 2 tick jadi 248 ya kalau saya pribadi udah kena SL gitu dan ini punya di 250 resist terdekatnya 248 kalau break masih oke akan uji 252 tapi kalau besok merah akan ke 234 itu jauhnya untuk ACST asing kayaknya juga nggak main di sini. Kemudian untuk broker terlihat masih ada distribusi. Jadi teman-teman hati-hati untuk ACST. Kelihatannya sini akumulasi ya. Kelihatannya kalau di jumlah kayaknya akumulasi. Cuma saya melihat ini distribusi. Nah ini banyak yang sangkut juga kayaknya di sini ya. Semoga akan lanjut aja dulu. BPKP ini menarik. Cuma saya nggak bisa ikutan ya. Dia punya di 254 ditarik naik dibuang lagi ditarik naik dibuang lagi seru ini BKP kalau dilihat dari bentuk candlenya agak ngeri-ngeri sedap ya tapi kalau punya di 24 2 sorry 545 besok sih saran saya kalau jebol dari 530 buang dulu aja karena udah terlalu dalam gitu ya asing masih keluar ya terlihat ini juga masih banyak yang sangkut ya terlihat memang akumulasi cuma yang jualan yang guyurnya asing gitu jadi ya hati-hatilah kalau kalau jebol 530 karena kayaknya sih udah selesai gitu apalagi isu-isu Bosowa yang udah keluar terakhir tanggal 24 kemarin ya
Mungkin udah habis eranya gitu untuk BPKP. Lanjut Sen. Sen ini juga menarik. Dia sempat mantul di support ini, cuma hari ini merah. Ini punya di 34, sorry 35, 364 masih oke. Tapi kalau eh, besok nggak kuat nih dari 348 nggak mantul, mending buang dulu aja. Cuma memang kejauhan, jadi toleransi 2-3% aja ya. Di sini nih 254 kalau nggak kuat. eh, Kalau nggak mantul mungkin akan turun, tapi kalau mantul oke, kalau nggak mantul memang ini terlihat akan sideways dulu gitu. Sen menarik sih. Sorry ini ya asing masih keluar dan broker juga terlihat masih ada distribusi. Jadi hati-hati kalau besok 354 nggak kuat mantul, mending buang dulu aja. Memang agak dalam, cuma hitung-hitung aja ya 2-3% atau profil resiko masing-masing gitu. LAK, LUCK, LUCK ini masih sideways. Kalau mau masuk sih ini masih sideways ya kalau mau masuk ya. Mending tunggu di bawah di sini 191 dan TP-nya ya di garis merah garis hijau ini. Atau kalau terlalu jauh ya bolehlah di sini dulu. Mana ini? Nah, 202 itu area dia. Gitu karena masih sideways ini. LUCK kalau mau masuk mending tunggu di bawah. Asing nggak main di sini. Broker masih, oh ada akumulasi dari ini ya. Ada akumulasi dari ini, kita nggak tahu akumulasi atau sangkut. Mungkin saya melihat sangkut ya. Jadi teman-teman hati-hati untuk LUCK sih mending tunggu di 191 aja. Itu akan menarik. Zing ini 133 ini sebenarnya ya area dia masih di sini 132, 134. Cuma eh, udah nggak menarik ya saham ini setelah setelah naik di bulan April kemarin, dia sideways terus di sini. Ya memang kalau mau masuk sih bagusnya punya di 130-an, 132 atau 129 itu oke. Tapi sabar atau enggak gitu nunggu sampai 154-nya atau ya paling dekat 141 gitu. Tapi udah sepi ya kalau Zing ini. Jadi saya pribadi sih kurang tertarik. Ya asing terus-terusan keluar memang. Broker juga terlihat eh, ini ya masih ada distribusi walaupun ini akumulasi ya. Ini akumulasi cuma saya sih menyarankan untuk eh, ya bukan menyarankan ya, saya kurang tertarik. Kalau melihat ini akumulasi ya silahkan aja. Tapi kan kalau broker-broker itu dia akumulasinya panjang gitu. Dia sabar untuk nunggu beberapa minggu untuk nyampe ke sini gitu. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman sabar nggak gitu nunggunya. Ini memang MACD-nya sekarang sideways, masih sideways dulu. Sekarang di fase akumulasi memang. Akumulasi dulu sebelum nanti dibawa naik. Cuma ya sabar enggaknya itu yang menentukan. Kalau saya pribadi sih kurang menarik bagi saya gitu ya. Terima kasih, segitu dulu aja. Semoga bermanfaat untuk eh, menjadi referensi teman-teman dalam mengambil keputusan. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, bukan perintah jual atau beli juga. Jadi saya membantu teman-teman untuk menganalisa dan semoga membantu dalam mengambil keputusan itu aja. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.